melihat kebijakan publik dari segi logika itu. Oke, saya coba cari akal ya supaya ada yang bisa diviralkan. Tadi tiga orang bicara, ada politisi Mardhani Alisera bicara dengan pengetahuan dia tentang bagaimana kebijakan dibuat berdasarkan tukar tambah politik. Itu proposisi pertama, bahwa kebijakan publik lebih banyak dilakukan bukan karena analisis intelektual, analisis akademis, tapi karena kepentingan tukar tambah politik. Dan itu Mardhani Alisera paham betul itu tuh. Lalu Bima menerangkan tentang keadaan. Bima menyorot rasionalitas pengambilan keputusan. Bahwa keputusan hanya dibuat dengan variabel yang terukur dan dengan akibat yang juga terukur. Itu kan itu yang namanya kebijakan publik. Setelah itu kemudian minta legitimasi. Jadi kebijakan publik wilayah dari ekonomi selama variabel itu terukur. Tapi kemudian dia disebut publik karena ada legitimasi, didukung oleh masyarakat politik. Jadi itu keahlian Bima. Lalu Pak Iwantono tadi sebagai player, sebagai orang yang paham tentang anatomi bisnis, anatomi dunia usaha, dia mampu untuk melihat di mana stagnasi itu berlangsung. Bukan karena soal-soal yang diterangkan Bima tadi itu. Oh, ini akibat quantitative easing, segala macam, kurs segala macam. Tapi dia bisa melihat bahwa secara real, ekonomi tidak berkendali, seluruh peralatan kebijakan publik sudah disodorkan. Jadi saya melihat bahwa tiga teman saya ini betul-betul rational player, punya logika yang kuat untuk menemukan di mana sebetulnya krisis itu bermula dan dengan cara apa krisis itu harus diakhiri. Jadi formula penyelesaian dikenali dengan persis oleh Mardhani, oleh Bima, oleh Iwantono. Karena mereka berpikir rasional tuh. Nah sekarang problemnya adalah hasil kajian rasional itu hendak disampaikan pada presiden. Maka berlangsunglah game teori di situ tuh. Dalam game teori, saya mengandaikan bahwa dia berpikir, bahwa saya berpikir, dia berpikir gitu. Kan itu kan sebagai rational player. Sekarang masalahnya sebetulnya saya berpikir bahwa dia berpikir, saya berpikir tidak terjadi karena saya tahu dia tidak berpikir gitu. Kan itu problemnya kan. Jadi sebetulnya kekacauan kita setiap kali kita bikin webinar, data dipaparkan, solusi disampaikan, bahkan dibikin perbandingan komparatif dengan negara-negara lain. Tapi nanti Istana akan kasih disclaimer bahwa itu kan tidak apple to apple. Lu memang tidak apple to apple. Padahal sebetulnya kalau bilang apple to apple bisa nggak? Bisa. Keterangan Bima tadi apple to apple dengan keterangan Menteri Keuangan misalnya. Apple to apple. Bedanya Apple-nya Bima itu apple fresh. Apple-nya kabinet itu apple busuk. Jadi apple to apple juga, tapi antara yang fresh dan yang busuk itu. Karena tadi tuh kebijakan kabinet itu adalah dalam upaya untuk menyogok korporasi supaya jangan tinggalkan infrastruktur. Kira-kira itu bunyinya tuh. Menyogok perbankan supaya tidak secara publik masih terlihat bahwa tidak bangkrut. Saya kasih contoh. Jadi dari segi game teori kita gagal untuk mengerti bahwa pesan kita sebetulnya di dalam poker playing itu, pesan kita sebetulnya tidak ditangkap oleh orang yang berpikir. Jadi nggak ada gunanya sebetulnya membuka pembicaraan itu kan. Nah karena itu kita pergi pada upaya lain, yaitu berbagai macam aktivitas politik sekarang tidak lagi peduli dengan statistik pemerintah. Deklarasi di mana-mana, kami bikin deklarasi, mahasiswa bikin demonstrasi lewat webinar, buruh nggak peduli dengan segala macam himbauan pemerintah, tetap turun ke jalan. Kan itu menandakan bahwa yang disebut legitimacy tidak diperoleh, kendati public policy-nya bahkan sudah diedarkan jauh-jauh hari. Kalau kita lihat misalnya itu
Presiden tadi bilang begini, saya baca nih 3 jam lalu. Tidak mungkin ekonomi bisa dipulihkan kalau COVID tidak dihentikan. Dia ucapkan 3 jam lalu tuh. 2 bulan lalu dia bilang hal yang sebaliknya tuh. Jangan sampai COVID menelantarkan ekonomi. Coba bayangkan tuh. Jadi kita nggak tahu ini orang ini otaknya lurus apa bengkok. Sebetulnya begitu nih kalau kita bahasakan secara kasar ya. Tapi kalau kita haluskan, kok presiden betul-betul masuk di dalam kategori man of contradiction akhirnya kan. Kan itu yang terjadi itu. Sekarang artinya kita mau menangkap beliau tidak mengerti sebetulnya arahnya kemana. 2 bulan lalu bilang bahwa berbahaya kalau ekonomi tidak tumbuh. Jadi jangan sampai COVID mengganggu pertumbuhan ekonomi. Kira-kira begitu tesisnya. Sekarang dia balik tuh. Bila COVID tidak diselesaikan, ekonomi tidak akan tumbuh. Jadi kita lihat ini dalam game teori kita nggak tahu kita lagi main dengan robot, main dengan rational player, atau sebetulnya main dengan orang yang disebut oleh Ben Bland sebagai man of contradiction. Kan itu sialnya. Sialnya kita di situ sebetulnya tuh. Coba kita lihat lagi misalnya. Presiden terus-menerus mengatakan bahwa nanti vaksin akan ditemukan. Jadi kita dibawa ke dalam satu harapan palsu. Bahwa seolah-olah problem ini akan diselesaikan oleh vaksin. Padahal di dalam dunia akademis pun, vaksin itu tetap tanda tanya besar. Efektif apa tidak? Dapat 2021 atau bahkan 3 lagi. Tapi Presiden udah dengan cepat mengatakan kami akan lakukan itu penyuntikan 2021. Akibatnya orang menganggap ya udah kita tunggu aja 2021. Sekarang ya santai-santai aja itu. Silahkan lakukan segala macam aktivitas publik. Jadi nggak ada satu pikiran yang utuh keluar dari istana. Ini soalnya nggak ada pikiran yang utuh keluar dari istana. Saya baca tadi berita bahwa ada 2 juta APD tidak bisa didistribusikan karena persaingan bisnis para distributor. 2 juta APD ada di Kemenkes dan nggak bisa didistribusikan. Itu kemudian menerangkan mengapa ada 100 dokter meninggal. Karena APD-nya kurang. APD itu apa tuh? Alat pelindung diri. Bukan, APD alat pelindung dungu. Itu jadinya kan. Karena memang dungu akhirnya yang kita mesti katakan itu. Karena itu kalau dibilang ada 100 dokter meninggal, dia tidak meninggal karena COVID, dia meninggal karena si stupid. Karena kedunguan kebijakan itu tuh menunggu kan kalau bilang darurat pemerintah punya seluruh kapasitas untuk bilang 2 juta itu mesti sampai ke desa-desa tuh. Tapi karena ada pertimbangan bisnis tadi, siapa distributornya, siapa yang nanti akan jadi dapat dana pengangkutan APD, itu tidak bisa diselesaikan. Jadi itu poin saya tuh. Nah, sekarang kalau kita pergi pada soal lain misalnya, kekacauan itu kemudian mau diselesaikan dengan Omnibus Law. Tetapi problem sekarang berubah lagi tuh. Kalau Presiden bilang bahwa yang harus didahulukan adalah kesehatan, ngapain ada pembahasan Omnibus Law? Karena Omnibus Law bukan untuk kesehatan. Jadi kelihatannya bahwa inkonsistensi di dalam pikiran itu membuat supply legitimasi makin lama makin berkurang. Karena itu kemudian ada kepanikan, maka dicari jalan pintas supaya pemerintah bisa ikut mengatur wilayah moneter. Maka dibikin Dewan Moneter. Coba bayangkan misalnya, ya memang mungkin secara kesepakatan itu bisa dihasilkan supaya lebih cepat penanganan, maka koordinasi antara fiskal dan moneter diatasi dengan efisiensi melalui Dewan Moneter. Tapi kita lupa bahwa di dalam Dewan Moneter nanti ada menteri teknis ikut di situ tuh. Ketuanya Menteri Keuangan, anggota dewannya, beberapa menteri yang akan duduk di situ. Saya udah bayangkan misalnya yang akan masuk di situ pasti Menteri Menko Perekonomian, Erlangga. Erlangga itu adalah ketua Golkar. Bagaimana mungkin ketua partai politik duduk di Dewan Moneter?
itu berarti imperatif politiknya akan mendahului kebijakan yang efisien. Jadi ini semua adalah sinyal bahwa presiden tidak mengerti apa yang disebut kebijakan publik. Jadi itu poin saya tadi. Saya hanya mau terangkan bahwa seluruh upaya yang dengan sangat serius dibicarakan oleh pengamat, disusulkan oleh keterangan ekonom yang cerdas, itu hanya bisa kita ucapkan secara lantang kalau kita ada di dalam level playing field yang sama dalam rasionalitas. Jadi kita mengirim pesan pada orang yang tidak rasional, kita mengirim kebijakan pada orang yang tidak mampu untuk melihat fungsi dari kebijakan publik, yang nggak ada gunanya sebetulnya kan. Jadi sekali lagi soal itu yang saya bayangkan. Yang kedua adalah soal welfare, hubungannya dengan kesejahteraan tuh. Seolah-olah kalau Omnibus Law itu lolos, maka welfare jadi mudah atau diselesaikan dengan Omnibus Law. Kan Omnibus Law ini adalah peralatan tunggal, akhirnya menjadi satu-satunya peralatan presiden untuk mengatasi COVID maupun ekonomi. Tapi tetap ekonomi lebih dahulu tuh. Nah sekarang kita mau lihat bagaimana mungkin welfare itu, kesejahteraan dihasilkan dengan sesuatu yang dari awal bermasalah secara legitimasi. Bahkan kalau kita melihat welfare itu hanya mungkin kita capai kalau ada sphere of justice, sphere of freedom dalam masyarakat. Nah itu yang nggak terjadi. Justru dalam keadaan COVID, rasa bebas kita untuk merasakan diasuh oleh negara tidak terjadi. Negara mengendalikan opini publik. Bagaimana mau welfare kalau opini publik tidak bisa dihasilkan? Kesejahteraan itu bukan soal bansos, tetapi hati dan pikiran kita merasa sejahtera karena melihat ada harapan itu. Nah itu yang nggak ada kan? Jadi sekali lagi soal kesejahteraan itu bukan kalkulasi statistik, tetapi trust pada si leader tuh. Kalau ada kepercayaan pada pemimpin, bahkan si pemimpin berbohong pun kita percaya bahwa dia akan membawa kita pada welfare. Dia berbohong pun kita percaya. Yang sekarang dia ngomong benar aja kita nggak percaya, apalagi dia berbohong itu. Jadi sekali lagi dalam upaya untuk menghasilkan komunikasi antar leader, kita harus andaikan bahwa seluruh kecepatan berpikir kita, kecepatan berpikir ILT, harus setara dengan kecepatan mencerna dari presiden, mencerna pikiran. Nah sekarang ada problem besar bahwa yang kita sebut sebagai harga diri bangsa, bagian dari kesejahteraan batin kita, itu diolok-olok di dunia internasional dengan terbitnya buku Ben Bland tadi. Bahwa presiden kita adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Tuh. Gampangnya begitu kalau terjemahan bahasa Indonesia itu. Man of contradiction. Orang yang nggak bisa dipercaya. Maka presiden-presiden di sekitar kita, Malaysia, Perdana Menteri Singapura mungkin, Vietnam, Australia segala macam, itu saling wa-waan. Buat ngeledek. Lu udah baca belum tuh bukunya Ben Bland? Kok Jokowi disebut sebagai man of contradiction? Jadi kita sebagai bangsa akhirnya, dulu Jokowi dieluk-elukkan sebagai harapan. Sekarang dia diolok-olok sebagai orang yang tak mampu. Dan mau marah ke siapa itu? Kalau oposisi dalam negeri yang ngomong begitu pasti ditangkap. Ini yang ngomong luar negeri itu. Padahal isinya sama. Coba soalnya tuh. Jadi itulah keadaan kita ini. Dan yang terakhir mungkin kita menginginkan agar supaya keadaan ini masih bisa diselamatkan kalau ada radical break di dalam kebijakan dan di dalam situasi politik. Nah, radical break itu seringkali membuat asumsi-asumsi yang berbahaya memang. Tapi hanya dengan masuk dalam asumsi yang berbahaya, kita bisa membayangkan politics of hope di depan. Nah, itu saya kira, dan semoga pembicaraan semacam ini bisa dijadikan awal untuk satu radical break di dalam kebijakan maupun di dalam proses perubahan politik dalam waktu yang tidak terlalu lama dan jangan terlalu lama. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bro Rocky. Menarik yang statement terakhir terkait dengan radical break ini, bisa sedikit dielaborasi contohnya seperti apa yang harus dilakukan pemerintah terkait radical break ini?
Oke, Itu ya, bukan saya pemerintah tadi. kalau kita usulkan sesuatu dalam kalimat yang agak tajam, maka pemerintah mencurigai itu sebagai makar. Padahal sebetulnya hanya dengan kalimat tajam kita bisa tunjukkan di mana yang mesti di break dalam kebijakan. Kan itu soalnya kan. Jadi sekali lagi kemampuan untuk menghasilkan sesuatu terhambat oleh kecurigaan yang berlebihan dari kekuasaan yang dungu. Kalau kekuasaannya nggak dungu, dia akan tantang. Oke, radical break-nya apa itu? Sekarang